Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uk fawqal ladzi. Merujuk kepada siapa? Orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang menjadikan dia sebagai nabi, rasul, utusan Tuhan untuk Bani Israel, akan diangkat derajatnya, yang mengikuti dia lebih unggul dari orang-orang kafir sampai hari kiamat. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir di hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kau perselisihkan. Mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ya, ini kan kita sedang berselisih kan, dan kok ngawur, dan orang kok ngawur pula, dan orang-orang akan berselisih. Ini adalah ayat ini tentang mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Ini dasar iman bahwa Isa tidak mati disalib tetapi diangkat. Iya. Lalu yang mengikuti mereka yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam, man ansari ilallah. Siapakah kemudian di antara kalian yang akan menolongku menjalankan syariat agama Allah? Nahnu ansarullah. Kamilah yang akan menolong agama Allah, ajaran yang engkau bawa. Al-Quran surah As-Saff ayat 14. Sekaitan dengan Matius 25 nomor 35. Tidak ada kalian, ketika orang-orang yang membenci Yesus ingin menyalib Yesus, kalian mengaminkan. Ketika orang-orang yang membenci Yesus mengatakan Yesus mati dalam keadaan terkutuk, kalian aminkan. Ketika Anda membaca Bible, pengajaran dia ditampar, dia diludahin, Anda aminkan. Malah ketika iblis mengatakan berhasil membunuh Yesus atas salib, kalian malah jadikan salib itu sebagai simbol kemenangan. Lalu kapan kalian jadi penolong Yesus? Kapan? Yang menolong Yesus itu kami. Yesus tidak perlu ditolong cuma. Kata siapa? Kata siapa? Matius 25. Saya manusia nggak perlu menolong Yesus, malah Yesus yang harus menolong saya. No. Yesus baca penolong Matius yang 25. setia. Makanya aku bilang Yesus baca Matius 25. Makanya baca Matius 25. Mimpi dikasih data. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minum. Itu kata Yesus. Matius 25, 35 sampai 40. Islam yang kemudian datang membersihkan namanya dari orang-orang kufur seperti kalian. Baca Al-Quran surah As-Saff ayat 14. Bagaimana orang-orang yang ingin menolong ajaran Yesus, ajaran Nabi Isa alaihi salam. Belajar lagi Bu, belajar. La haula wala quwata illa billah. Setika itu terhadap diri sendiri. Itu namanya zalim. Anda tahu kebenaran tapi Anda percaya kepada apa yang diajarkan oleh orang-orang di luar ajaran Yesus. Itu zalim. Zalim. Yesus sudah mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Ingat ya Bu, itu cerita Matius 7 itu adalah cerita hari penghakiman, di mana hari itu adalah penentu kita ke surga atau kita ke neraka. Yang ada di sana para nabi-nabi dan umatnya nabi-nabi ada di situ. Masing-masing nabi akan mengakui, ini umatku ya Rabb, ini umatku ya Allah. Nabi Musa juga akan mengangkat tangannya, ini umatku ya Allah. Nabi Abraham juga mengatakan, inilah orang-orang yang mengikuti aku ya Allah. Isa, Yesus juga mengatakan, inilah umatku ya Allah. Kalian juga ada di situ. Kalian mau kemana? Kalian datang ke Yesus, ditolak. Datang ke Nabi Muhammad, ditolak. Datang kepada Musa, ditolak. Akhirnya merengek. Tuhan, please
tulis DA. Cuma Dulu surah Al-Asaf itu tentang kaum Hawariyun. Iya, itulah para Murid-murid pengikut Nabi Yesus Isa. itu. Betul. Murid-murid Yesus itu setia. Benar. Sekarang apa yang diajarkan oleh murid-murid Yesus? Yesus itu Tuhan atau dia adalah utusan Tuhan? Baca Yohanes 17 nomor 8. Muridku percaya bahwa engkaulah ya Tuhanku yang telah mengutus aku. Muridku percaya. Tapi di luar aku ada yang mengaku muridku, malah dia mengatakan aku Tuhan. Dialah serigala yang nyamar domba itu. Sadarlah Bu, sadar. Mumpung masih ada kesempatan. Ibu nggak rugi merasulkan Yesus, nggak rugi, tapi ibu rugi menuhankan dia. Kenapa rugi? Karena dia pun dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus mengatakan, aku menyembah. Kata Yesus, 14 itu aku. Isa dan Hawariyun jadi teladan buat umat Muhammad. Kata Yesus, juga. kata Yesus nih, Yohanes 4:22, aku menyembah apa yang aku kenal. Yesus menyembah. Datang ibu menyembah dia. Tapi sekali lagi saya bocorkan rahasia. Yang ibu sembah bukan dia. Yang ibu sembah makhluk asing dalam nama dia. Cuma kamu itu termasuk Hawariyun. Kamu itu termasuk Hawariyun, yaitu apa? Pengikut Yesus yang setia. Ya memang kan udah aku bilang tadi. Saat aku lapar, orang Kristen bukan datang memberi aku makan, malah membuat aku semakin lapar. Saat aku haus, orang Kristen datang bukan memberi aku minum, tapi malah semakin mengiyakan kehausanku. Islam datang kemudian mengobati itu semua. Hei Yesus, kamu tidak ditampar, kamu tidak diludahin, kamu tidak dikutuk, kamu tidak dibunuh, kamu tidak disalib, melainkan kamu diselimuti dengan keselamatan, diangkat Tuhanmu ke langit. Coba baca 35 sampai 40, maka dia mengatakan yang terakhir datang akan lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, dan yang pertama datang yang paling terlambat masuk. Nah, siapa yang terakhir, Islam atau Kristen? Betul, itu kamu. Kamu ya. Islam. Islam jadi pengikut Yesus semua nanti. Karena berarti yang awal berarti kami yang pertama menjadi yang terakhir, yang terakhir dan datang menjadi yang awal. Berarti kami yang pertama masuk surga. Iya, karena Indonesia kemuliaan bagi Kristus. Amin. Nah, sekarang kalau kami yang masuk pertama surga, bagaimana mungkin kalian ikut? Kalian bukan yang merasulkan Yesus, tapi menuhankan. Ya kalian dilempar dengan tendangan penalti. 1, 2, 3, ketepak ke neraka. Karena orang Kristen sendiri udah banyak yang murtad. Enggak masuk akal. Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam surga bersama-sama? Satu penyembah Yesus, satu yang merasulkan Yesus. Ya enggak mungkin lah. Karena sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi orang kalau Kristen Yesus murtad dari itu, Kristen, orang Islam murtad untuk percaya Yesus. Jadi dibalik nanti. Orang Kristen yang datang duluan jadi belakangan, yang belakangan jadi yang duluan. Kalau ada orang Islam masuk Kristen, berarti orang itu tidak memberi makan Yesus, malah semakin membuat Yesus lapar. Nah, itu perkataan Yesus. Pada saat aku lapar, kau tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, kau tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau tidak berikan aku pakaian. Islam datang menyediakan itu semua untuk Yesus. Kamu tidak lapar. Amin. Kamu nggak lapar. Kamu tidak haus. Kamu tidak telanjang. Amin. Habis itu dia iakan semua yang diperlakukan oleh orang-orang Roma terhadap Yesus.
Gimana itu namanya munafrik? Islam kan menjadi penolong. Islam menjadi penolong, yaitu kaum Hawariyun. Kamu termasuk kaum Hawariyun. Pengikut Tuhan Yesus yang setia, kamu itu cuma. Ilallah. Tapi kami tidak mengikuti Tuhan, kami mengikuti Rasul. Tuhan itu yang di gereja, yang pinjam namanya Yesus, yang selalu membisikkan orang-orang kalau di hari Minggu, bangun, kau kesini cepat sembah aku, jangan kau mualaf ya, tetap kau makan babi ya, sembah aku dalam nama Yesus ya. Jangan sampai kau masuk Islam, tetaplah kau mati dalam menyembah aku. Aku Yesus loh. Akhirnya apa? Kalian menyanyi Yesus, Yesus, Yesus. Begitu ketemu Yesus asih, siapa sih lo? Aku nggak mengenal kalian. Lu pada siapa sih? Oga ah. Aku tidak mengenal kalian. Sorry ya. Itulah yang terjadi. Itu fakta. Ya, itu memang banyak yang kayak gitu orang Kristen sekarang. Kok jadi orang Kristen pula yang dicerita? Ibu, sadarlah, sadar dong. Aduh, susah kali membuat orang ini sadar. Itu fakta. Iya, memang fakta. Orang yang tidak percaya ada Tuhan di tempeleng, ya mereka meninggalkan ajaran itu. Tuhan kok ditempeleng? Untuk ditempeleng seorang rasul aja itu nggak layak, apalagi Tuhan. Makanya mereka meninggalkan Kristen. Begitu, Ibu. Ya itulah hebatnya Tuhan Yesus. Hebatnya masih Tuhan hebat Yesus. gua. Beri ditempeleng pipi kanan, kasih pipi kiri. Enggak nyambung. Bukan itu. Malah dia protes. Jikalau aku mengatakan perkataan yang benar, mengapa engkau menempeleng aku, kata dia. Bukan dia malah, oh ini pipiku. Tapi kan dia malah tidak melawan. protes. Yesus melawan nggak waktu dibawa di tempat penggirikan? Melawan nggak dia? Dia nggak melawan loh. Mbak, waktu ingin disalib. Iya. Emang dia melawan? Enggak. Bagaimana mau melawan? Itu sudah rencana sampai dagingnya tercabik-cabik aja dia nggak nangis, nggak ngejerit seperti domba diem waktu dicukur bulunya sampai botak. Bagaimana mau melawan? Itu sudah rencana Allah untuk menggantikan Nabi Isa. Dia harus disalib. Kalau iblis pasti dia udah kabur tunggang langgang menyelamatkan dirinya. Buktinya dia nggak kabur. Nggak bisa. Dia Pencipta langit dan bumi. Dicabik-cabik sampai kepalanya dikenai mahkota duri. Dia juga tidak pernah melawan. Ditombak lambungnya dia juga tidak melawan. Bagaimana mau melawan yang pencipta langit dan bumi yang maha tinggi yang menginginkan itu terjadi? Kalau iblis Pencipta sudah langit dan bumi, Ibu, pencipta langit dan bumi yang menginginkan itu terjadi. Baca Amsal 21 nomor 18. Ya Tuhan betul, karena itu karya keselamatan yang diberikan Tuhan cuma-cuma kepada kita. Gratis, pakai bayar. Salah, Ibu, salah. Coba Ibu lihat nih. Aku mau uji ke pengetahuan Ibu. Matius 16 nomor 23. Coba Ibu baca. Baca. Aku mau uji. Apakah Ibu ini beragama kanakal? Nomor berapa? Nomor berapa tadi aku sebut? Lupa aku. Kan lupa. Matius berapa? Matius 16. Sudah mulai lupa. Matius 16 nomor 23. Coba Ibu baca. Ini kita mau uji nih. Kemampuan Ibu menalar Bible. Ayo. Matius 16. Ya. Ucapan Yesus dalam Yohanes 4 nomor 22 yang menyatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi, merupakan bukti tekstual yang sangat kuat bahwa Yesus adalah seorang hamba yang beribadah kepada Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Penggunaan kata kami menyembah secara eksplisit memasukkan diri Yesus ke dalam kelompok orang yang melakukan tindakan penyembahan. Jika Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tidak mungkin Ia menggunakan kata kami untuk menyertakan dirinya sebagai pihak yang menyembah.
Tindakan dan pengakuan ini menegaskan posisi Yesus sebagai seorang hamba Allah dan Rasul yang tunduk serta patuh hanya kepada Bapa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayat ini secara telak meruntuhkan doktrin Trinitas atau keilahian Yesus yang menganggapnya sebagai Tuhan yang patut disembah. Bagaimana mungkin sosok yang sendiri menyembah dan memiliki Tuhan justru dijadikan objek penyembahan oleh pengikutnya? Prinsip pada Yohanes 4 nomor 22 ini sejajar dengan ajaran Tauhid dalam Al-Quran, di mana Nabi Isa alaihissalam atau Yesus senantiasa menyerukan kepada Bani Israel untuk menyembah Allah, Tuhannya dan Tuhan mereka. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang disembah jelas bertentangan langsung dengan ucapan, perbuatan, dan keteladanan yang ditujukan oleh Yesus sendiri sepanjang sejarah hidupnya. 23. Ada enggak? Jangan-jangan hilang di situ. Ada. Matius 16:23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Oke, ini sebelum pas ini konteksnya 1 menit sebelumnya Petrus dipuji. Ya ini karena Petrus kayak kamu tadi. Andaikan aku 2000 tahun yang lalu, aku akan paling depan membela Yesus, jangan sampai dia disalib. 1 menit kemudian kamu kabur menyangkal Yesus. Itulah Petrus. Sekarang saya uji sama ibu. Ketika Petrus menarik Yesus ke samping, data nomor 22-nya, tujuan Petrus itu supaya Yesus itu jangan ke sono. Sebab kapan dia ke sono, dia akan disalibkan, betul? Dia akan disalib kalau dia ke sana, betul? Iya kan? Ya, betul nggak? Petrus membela, tetapi setelah tentara Romawi datang, Petrus menyangkal. Iya. 3 Tapi Yesus kali dia mengatakan menyangkal apa? Yesus. Sabar dulu. Tapi Yesus mengatakan apa? Enyalah tuyul. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Gak ada tuyul di situ, ngaco, gak ada tuyul di situ. Iya, terlalu kasar juga kalau aku bilang setan. Masa Petrus dibilang setan sama Yesus, muridnya? Enyahlah setan. Enak juga ya. Enyahlah setan. Enak ternyata. Setan, kau hanya memikirkan apa, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, kau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, pikiran manusia adalah kamu kalau ke situ pasti disalib. Tapi pikiran Allah enggak. Meskipun 1000 manusia di kananmu, 1000 di kirimu ingin menyalibkan engkau, itu tidak akan terjadi. Aku sudah merencanakan penyelamatan untukmu. Itu sudah dinubuatkan penyelamatan itu. 1000 rebah. Iya, anggaplah banyak kali protesnya. Artinya bahwa Mazmur 91 data 1 sampai 16 itu nubuat untuk Yesus. Dengan panjang umur engkau akan kukenyangkan. Engkau hanya menonton pembalasan terhadap orang fasik. Siapa fasik ini? Pemakan suap. Siapa makan suap? Yudas. Maka yang disalib saat itu adalah Yudas. Kata Yesus, "Enyala iblis, kau tidak tahu apa yang direncanakan oleh Tuhan untukku. Aku akan diangkat dan yang akan menggantikan aku adalah Yudas." Itu fakta. Itu real. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai ganti orang benar, orang pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Gantian. Nah, jawab pertanyaan saya. Apa yang dipikirkan Tuhan tentang Yesus? Apa yang dipikirkan Tuhan tentang Yesus tentang penyaliban? Tuhan mau menyelamatkan. Yes. Kan Yesus mengatakan kita dari kutuk dosa. Oh, bukan itu. Enak aja. No. Nih, Tuhan berencana nanti dulu yang menyelamatkan Petrus Yesus. dulu. Nanti dulu yang Petrus dulu. Enyala iblis, bukan berarti Petrus iblis. Yesus melihat di balik perkataan Petrus ada godaan iblis, sama seperti waktu Yesus dicobai di padang gurun. Jangan kesalib, pilih jalan mudah, tetapi iblis mau menggagalkan rencana salib.
Ibu. Batu sandungan menggagalkan rencana Allah. Petrus dengan niat baik mau melindungi Yesus, tapi kalau Yesus nurut, maka penebusan dosa gagal. Jadi Petrus tanpa sadar jadi penghalang rencana Allah. Sekarang pertanyaannya. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ibu, kalau keinginan Petrus supaya Yesus tidak disalib itu alasannya iblis di dalam dirinya, bagaimana dengan Yohanes 13 nomor 2? Iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib. Masa iblis yang ada di Petrus dengan iblis yang ada di Yudas bertentangan? Yang satu mau Yesus disalib, yang satu mau Yesus tidak disalib. Bukan itu maksudnya. Bukan. Maksudnya adalah kamu hanya memikirkan, Petrus ini memikirkan pikiran manusia. Apa pikiran manusianya? Kalau aku biarkan Yesus ke sana, dia akan disalib nih, kasihan nih. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan, meskipun 1000 orang rebah di sebelah kananmu, kau tidak akan kena musibah. Tidak akan kena. Aku yang akan melindungimu. Nah, pada saat Yesus ingin rebah di kananku, kau tetap menggendongku. Oh, itu lagunya Yesus. 1000 rebah di kaki kiri. Itu nubuatan kata iblis di dalam Matius 4 nomor 6. Jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau. Dia akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah itu. Jadi ketika Yesus berdoa, Bapa sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada aku, tapi bukan atas kehendak-Mu, maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada dia sehingga dia berdoa langsung sampai ke tanah. Malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa yang terjadi? Menatang di tangan supaya Yesus itu tidak disalib. Terangkat dia ke atas. Nomor 16-nya, dengan panjang umur aku kenyangkan engkau. Dia di atas, dikenyangkan di atas, bukan dibunuh, disalib seperti yang Anda imani. Makanya sekali lagi saya katakan ke ibu, Yesus tidak, yang asli tidak disalib, yang disalib itu yang menggantikan. Itulah yang kalian sembah. Saya kira cukup ibu. Sudah sekian lama saya mengajar ibu, mudah-mudahan ibu bisa naik kelas. Satu lagi. Apa itu? Ngasih kesempatan satu lagi. Silakan. Yohanes 13 nomor 2 menunjukkan bahwa pengkhianatan Yudas dimulai dari bisikan iblis di hati. Tapi Yesus tetap melayaninya dengan kasih saat membasuh kakinya Yudas. Itulah kasih sayang yang diberikan Yesus kepada Yudas di malam terakhir dia mengkhianati Yesus. Amin. Terima kasih Juma. Iya, terima kasih juga. Tapi ingat kata Yesus, adalah lebih baik sekiranya dia tidak dilahirkan. Dan dia mengatakan Yudas itu iblis. Yohanes 7 nomor 60. Bukankah aku yang memilih engkau? Tapi apa katanya? Satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Yudas yang mengkhianati aku adalah lebih baik jika ia tidak dilahirkan oleh ibunya. Saking kesannya Yesus itu. Makanya dia pada saat perjamuan terakhir dia mengatakan, inilah darahku, inilah dagingku. Itu tujuannya apa? Untuk mencobai murid-muridnya siapa di antara mereka yang akan mengkhianati dia. Karena dia mengatakan, salah satu di antara kalian akan mengkhianati aku. Ternyata Yudas yang adalah iblis. Aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu setan. Kenapa dia mengatakan setan kepada yang ingin berkhianat? Kenapa dia enggak menjadikan dan satu di antaramu adalah pahlawan? Karena gara-gara dia berkhianat, dia melapor kepada tentara Romawi, maka miliaran orang Kristen dosanya ditebus. Kenapa dia tidak mengatakan pahlawan? Satu di antara pahlawan, tapi dia satu di antaramu iblis.
Iblis setelah berhasil melakukan salib, meskipun itu bukan Yesus asli, iblis tidak diam, iblis tidak pensiun, iblis lebih parah lagi. Dia mengutus nabinya untuk duduk di tempat kudus, yaitu Paulus, untuk menyesatkan banyak orang. Inilah kalian jadikan rasul, padahal dia adalah wakil si iblis untuk menjual Yesus keluar. Makanya di dalam KPR 17 nomor 23, Paulus berjalan-jalan di Athena dan dia melihat rumah-rumah ibadah, kuil-kuil yang ada. Lantas dia mengatakan, aku melihat kau begitu tekun menyembah kepada dewa-dewa kalian. Dan aku lihat ada tertulis di dalam satu kuil, tertuliskan agnostos theos. Aku datang kepada kalian untuk mengajarkan bahwa apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak tahu, inilah yang akan aku ajarkan kepadamu. Berarti orang Athena, orang Yunani menyembah dewa-dewa dalam nama Yesus. Jadi yang kalian sembah yang bernama Theus itu dewanya orang Romawi, Yunani, Athena. Tapi nama Yesus dipakai membungkusnya supaya banyak orang yang tertipu. Saya kira begitu, Ibu. Istirahat dulu. Semoga Ibu bisa mendapatkan hidayah, lembutkan hatinya. Kamu yang istirahat, ambil air putih, nanti tenggorokanmu. Terima kasih, Ibu. Istirahat dulu. Salam sama suaminya ya. Sampaikan, Pak, besok aku mau sholat. Ya, terima latihan kasih. sholat. Dadah. Dadah juga, Ibu. Teman-teman, menurut informasi Ibu tadi itu suaminya Islam. Dia juga pernah masuk Islam tapi kembali ke Kristen. Sekarang dia lagi bingung. Dia lagi mencari. Jadi kalau dia agak lama biarkanlah, kasihan. Mana tahu dia dapat hidayah. Adinda bisa syukran. Gitu maksudku. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Tapi jangan emosi ya. Sebisa mungkin kayak Ibu tadi. Aku layani sampai dunia dalam berita. Yang penting jangan emosi, jangan ngamuk. Diskusi baik-baiknya kita. Selamat malam Bang Juma. Selamat malam juga kawan. Katolik Ada yang Protestan. perlu kita bahas? Ini ada tema Abang. Apakah betul Yesus itu sepenuhnya Tuhan? Kaukah itu Ranggalawe? Aku tidak menginginkan engkau kembali kepada pondok ini. Pedopekan ini tidak kuat untuk menanggung semua dosa-dosamu. Kamu sudah terlalu jauh melangkah, anak muda. Yesus sepenuh apa ini? Yesus sepenuh. Yesus apakah sepenuhnya Tuhan? Sepenuhnya Bangku. Tidak ada kata ragu-ragu bagi kita. Jadi yang ditempeleng sama Yahudi itu siapa, Bang? Ya, mereka tempeleng itu karena mereka tidak menerima. Seandainya dia juga hadir pada dunia ini sekarang, Bang Juma juga ikut di dalamnya. Karena Bang Juma tidak percaya juga. Bukan, maksudku kalau dia sepenuhnya Tuhan, kenapa dia ditempeleng? Dia sah-sah saja sebenarnya. Dia bukan bisa yang artinya mujizatnya dihukum itu semua. Kalau dia Yesus kalau tidak dia mau Tuhan, menunjukkan apalah ya Tuhan ditempeleng, bagaimana Bang? kehebatan dia. Kok Tuhan Nggak mau dia ditempeleng? menunjukkan itu. Ya? Sasa saja Tuhan ditempeleng, ada-ada aja. Tuhan itu yang membuat alam semesta ini akan jadi bubur, kan jadi debu. Kok bisa ditempeleng sama manusia? Ada-ada aja Bang ini. Jangan membuat orang pada gila apa. Itulah keilahiannya. Keilahian kok ditempeleng. Aduh. Itu kemanusiaan. Seandainya Bang Juma dia hadir lagi dalam dunia ini sekarang, Bang Juma juga mau yang artinya ketipu.
yang artinya mau mau abang hujat kan gitu, dihujat Oh, aku Bang Juma hujat, Bang. gitu. Aku menyadarkan abangku ini, bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat perkasa menciptakan semua apa yang ada pada tubuh kita dan alam semesta ini, kok bisa-bisanya ditempeleng sama orang Yahudi, Bang? Itu mereka tempeleng, alasannya mereka tidak terima, Bangku. Mereka tidak Bukan. terima. Apapun Ilahi alasannya, Yahudi itu. apakah layak pencipta langit dan bumi ditempeleng? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Masolang generasi. Pencipta kita ditempeleng. Seorang manusia biasa aja ditempeleng itu nggak layak. Apalagi Tuhan langit dan bumi. Ketepak katanya, ketepak turun. Iyalah, ketepak pastilah. Banyaklah bunga mawar, Bangku, itu aja dulu yang karena Oh, iya. jawabannya udah Iya, bunga mawar sepenuhnya dulu, kan teman-teman. gitu. Sepenuhnya sudah Tuhan. Sepenuhnya, teman-teman. Peristiwa ketika Yesus ditampar atau ditempeleng oleh prajurit Yahudi sebagaimana dicatat dalam narasi Alkitab seperti dalam Yohanes 18 nomor 22 adalah bukti akal sehat yang sangat kuat bahwa Yesus bukanlah Tuhan yang maha kuasa. Secara logis dan akidah, Tuhan adalah zat yang maha perkasa, maha kuasa, dan tidak mungkin bisa disentuh, dihina, apalagi ditampar oleh makhluk ciptaannya sendiri. Jika ada sosok yang ditangkap, diikat, dihina, dan ditempeleng tanpa mampu atau tanpa melakukan perlawanan, maka secara otomatis sifat-sifat keilahian yang mutlak telah gugur dari sosok tersebut. Oleh karena itu, fenomena ini memperjelas ketidaklogisan doktrin yang memaksakan konsep bahwa Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Argumen yang sering dialihkan bahwa yang ditempeleng hanyalah sifat kemanusiaannya merupakan bentuk apologetika yang kontradiktif, sebab sifat keilahian dan kemanusiaan yang diklaim menyatu tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan saat menerima penderitaan fisik. Dalam pandangan Al-Quran dan Tauhid yang lurus, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba dan Rasul Allah yang mulia, bukan Tuhan, dan Allah Maha Suci dari segala bentuk kelemahan, kehinaan, serta penindasan dari tangan-tangan manusia. Tidak Mana boleh ini? diganggu gugat. Iya. Yang biasanya ada naga-naga. bukti sumbernya, Bangku, ada sumbernya. menyatakan Iya, seperti itu kita. oke, baik bang. Saya tanya yang jujur. Terlepas misalnya nih, Anda bukan seorang Kristen misalnya, dan Anda menggunakan akal sehat. Menurut abangku ini, masuk akal nggak Tuhan langit bumi ditempeleng sama manusia? Secara manusiawi kita tidak masuk akal, tetapi Iman, jalan percaya, itu, yakin. Nah, itu jalan salib itu harus dilalui, Bang Juma. Itu udah planning daripada Allah itu sendiri. Itu merupakan bahwa nantinya tertikam bagaimana kan gitu. Iya. Di kitab perjanjian lama juga sudah dinubuatkan. Jadi Iya. manusia tidak bisa menghalangi itu. Tidak bisa kita jangan kita bilang tidak boleh karena Artinya- itu sudah artinya lewat itulah yang artinya manusia mendapat penembusan dosa. Artinya kalau memang kita terima ya, berdasarkan akal tidak masuk. Tapi makanya kalau bagi orang Kristen, Bang Juma, tidak ada lagi kata menyembelih domba, lembu, sampai sekarang tidak ada lagi. Itulah Emang pernah terakhir. ditugasin? Itulah Emang pernah terakhir. emang Tuhan pernah memerintahkan ke orang Kristen untuk menyembelih? Karena pernah. Dulunya ada, Bang Juma. Habel dan Yahudi. Kain bagaimana? Habel dan Itu Kain. Yahudi. Yahudi yang diberi syariat untuk kurban hewan. Habel dan Kain itu menyembah. Oh, itu Kain menyembah, memberikan persembahan kepada Tuhan hasil daripada pertanian dia. Sedangkan Habel bahwa dia memberikan persembahan kepada Tuhan yaitu lembu gitu, lembu hasil peternakan. Iya. Karena Kan dia tadi seorang gembala.
menurut akal tidak masuk kalau Tuhan langit dan bumi ditempeleng. Kan itu faktanya. Tapi kok menurut dogma, doktrin, ya sah-sah saja. Jangankan ditempleng, oh dibunuh saja bisa kok. Itu kalau dogma kan gitu. Tapi kalau akal tidak masuk. Benar kan? Benar kan? Sekarang dituntut iman, nah Bang. Dituntut iman yang artinya yang kita pakai. Iya. Kalau keyakinan Silakan. ataupun kepercayaan kita Ya, bisa kita terima, ya mantap Bangku, mantap Bang ya, Juma. ya silakan. Kalau iman kepercayaan ya sah-sah saja. Tapi kalau akal tidak masuk kan? Ya kan Bang? Jujur dong. Ya secara akal kebanyakan mau kita tidak bisa menerima gitu Bang. Ya itulah pastilah itu. Masa Tuhan Yesus Ditempeleng. itu disalibkan? Ya ditempeleng juga. Kenapa dia tidak melawan, padahal segala mujizat dia bisa buat. Air bisa diubah dia menjadi anggur. Orang-orang yang meninggal bisa dihidupkan kembali seperti Lazarus. Orang kerasukan setan bisa diusir, setannya dipindahkan ke babi itu Bang, kan gitu. Iya. Banyak sekali mujizat-mujizat yang diberikan Tuhan. Iya. Tetapi kenapa Raja Herodes ataupun para serdadu-serdadu Raja Yahudi pada waktu itu tidak bisa dilawan? Wah ini kembali Bangku, bahwa dia harus lewat jalan salib, jalan yang sudah disediakan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Ya kita sambut dulu. Halo Saudara Jol. Iya, tep-tep layar lah, tep-tep layar bosku ya, sekaligus biar enggak lelet. Kalau ingin kurang sama warga Bang, lelet dia, enggak ada tong pulsa kan? Lelet. Iya, lelet. Halo Saudara Joli, selamat malam. Saudara Joli. Bahasa Batak nih Bang, bahasa Batak nih oleh pokka. Oleh pokka. Oleh buka. Itu bahasa Batak nih Bangku. Abang pasti gitu. ngerti, paham bahasa Batak kan? Iya. Alai ngapa kita berkata soalnya kira. Iya dok kok. Alam ibu mawar mon. Aduh, parah ini. Nang hepeng. Sebenarnya kita nggak usah berantem Bang, ya kan? Iya, mawar. Iya seperti itu Bang Kuang, karena Ada balok kah? ilmu kita berbeda Bang, seperti itu. Ya, thank you. Berbeda. Oke. Jadi apa yang abang ketahui, ya saya yang artinya nggak bisa terima gitu. Apa yang abang nyatakan, saya nggak berterima gitu. Kita sapa dulu. Abang. Kita sapa dulu ini. Halo bro. Halo. Malam Bang Zuma. Malam juga Katolik Protestan. Kemarin kita baru diskusi Bang. Lupa. Antara Yesus dalam Alkitab apakah tokoh yang sama dengan Isa dalam Al-Quran? Oh ya? Nggak bisa buka kamera ya? Saya akun baru Bang, jadi setelah kita diskusi ada begitu banyak ratusan akun-akun yang meng-add saya, cuman saya tengok hampir rata-rata fake semua, jadi saya nggak terima. Jadi lebih enak diskusi seperti inilah. Halo Kampas. Kampas Rem. Gambas. Halo. Halo. Jangan waras dulu, mana itu tadi? Jangan waras dulu biar dapat mawar. Kalau waras nggak dapat mawar lagi. Ya, saya buat pun seperti itu kayak punyeng. Sebenarnya nggak punyeng kan? Nggak punya ya? Aku nggak mabuk Bangku, nggak mabuk malam ini Bang. Kemarin malam mabuknya. Iya kemarin malam ada sekali pernah, itu karena untuk obat.
Iya. Susah kali aku tidur. Jadi publik tua kan. Pahit tuangnya. Pahit lah bang. Di daerah kami ini banyak itu. Ada pohonnya. Pohon arennya. Oh gitu. Iya bang. Ya syukurlah. Halo, semangat malam. Awas kau bang. Ini Halo, kayak- semangat malam. Kayak Judaism itu bang. Judaism. Siapanya? Siapanya bang? Kau yang bilang kan gitu. Judaism gitu. Oh, Bilangin Judaism pun Judaism. oh, Apa? Itu bahasa kerennya itu. iya. Halo, hey, Hei, hey. kali le. Lagi biji. Dia nggak mau, cuma mau naik entah kenapa dia. Masih Ayo, nak teman-teman. bilang bangko, bilang satu kacam sampai satu Iya, satu iya, miliar. iya 1 miliar. Nah, ini kawan kita ini Panci Pondang. Halo, selamat malam. Halo bang. Malam Katolik Protestan, Protestan. silakan Kita buka Batak, kami. orang kita Batak juga ini bang. Oh iya kah? Iya. Ini. Tuhan sama kami. Buka kameranya bang. Cuman boleh ngomong sebentar nggak? Buka Boleh, kamera, Bang. Nggak silakan. apa-apa. Silakan bang. Buka kameranya silakan. Nggak harus buka kamera lah. Diturunkan sama ini moderator serius. Abang belum Emang siap. harus gitu ya. Cuman Jangan terlalu mau ditanggapi apa ngasih, pendapat abang cuma ini. cuman mau ngomong bentar aja bisa nggak? Disuruh buka kamera sama moderator. Ya udahlah, turunkan aja lah. Iya, itu soalnya Nah, aturannya turunkan aja begitu bang. Oke, makasih ya. Ya. Oke, shalom bang, shalom. Salam Yudaism kapang. Judaism itu sama marga kami, orang itu. Iya, tapi kan bukan. Nama aku buat pelik tanpa bulun. Oh gitu. Pilih Abang marga TV. apa? Aku Ya. sama kayak abang tadi, si Tohang gitu. Oh, si Tuhan. Marga yang tertinggi apa? Marga tertinggi. Apa bang? Apa tertinggi? Marganya. Oh, marga Sinaga. Oh, itu yang paling tinggi kastanya. Keturunan si Raja Lotung khusus. Sinaga si Tumorang, si Tohang. Banyak itu bang. Ada sekitar 9 itu. Yang kasta tinggi. Keturunan si Raja Lotung. Itu tinggi kastanya. Ya termasuk kalau kasta tinggi nggak ada itu perbedaan kasta-kasta kalau sama kita itu kasta Brahmana itu ya kalau di mana itu di Indianya atau di apa Hindu yang ada itu mengenai kasta sama kita nggak ada itu yang ada silsilah itu kita akui tarombo bahasa Bataknya ada itu Bang Juma. Tapi Bang Juma pertanyaan itu atau tema itu boleh Yesus sepenuh kali Tuhan, sepenuh kali Tuhan. Kalau Sepenuhnya. membuat, iya kalau membuat tema kamu jangan membuat orang jadi gentar gitu. Satu dibilang bidang apanya Bang? Aku. Seksiologi. Seksiologi, nggak ada seksiologi Abang, yang ada sosiologi. Seksiologi ada. S2 aku ambil Sosiologi. jurusan bahasa daerah. Iya. Kebudayaan gitu. Mengenai seks. Nah itu udah nggak cocok itu Bang, nggak ada itu di negara kita ini yang artinya jurusan seperti itu kan nggak ada. Ada loh. Halo, selamat malam. Yang ada teknik sipil, teknik bangunan, teknik apa banyak kan gitu.
Banyak, ada pun juga jurusan teknik seksi ada. Halo, selamat malam. Super. Heru. Halo Bang, Super Panu. Biar aja begitu bang. Diam dia. Coba mawar dulu, mawar. Mawar terus tambah dulu bangku, semuanya tete layar bagus, nggak apa-apa, puji Tuhan lah kan gitu. Biar kita sumbangkan nanti ke orang-orang yang kita, yang mau harus bantu, kita bantu lah, yang kurang mampu. Banyak di sini bang yang kurang mampu. Iya tahu. Iya banyak kalau di kampung kami ini. Halo, selamat malam teman-teman. Harus kita Adakah bantu kan gitu. Adakah onde-onde? Halo. Tadi artinya namanya zakat kan Bang Juma. Itu kan zakat itu kan Bang Juma. Saya nggak bisa ini belum bisa buka kamera bang. Oh Kalau iya. kita memberi sesuatu kepada orang lain Bang Juma itu apa namanya kalau dia sama kita Bang Juma? Infak sedekah. Infak ya. Kalau kami Iya. memberi, lebih baik memberi daripada menerima katanya kan gitu. Lebih Iya. baik memberi daripada menerima. Ada juga itu firman Tuhan itu menyatakan seperti itu. Kalau doko artinya apa Bang? Hah? Doko. Dekah. Doko. Doko. Halo saudara Koko. Enggak ada Koko. artinya itu Bang. Ada ya? Dokon bilang gitu. Oh, Dokon dokon. bilang gitu. Oh, ya. Dokon. Halo. Turunkan, ada yang bilang turunkan. Bapak nakok mah, itu maksudnya naikkan. Kok naikkan? Ya naikkan, dibilang kayak gitu itu. Pelik, kenapa Oten nggak mau buka kamera sih? Oh ini aku kenapa mau? Saya yang artinya nggak ada menghina kalian, nggak ada menghujat. Minta apanya aku? Minta bunga mawar penuh. Biar bisa nanti ku buat. Gak bisa buka kamera ya Bang ya? Nggak bisa bang, karena followersnya masih sedikit bang. Namanya baru belajar bang. Oh. Saya mau belajar lagi dari abang nih bang. Ya tapi di ini moderator pasti turunkan kalau tidak buka kamera, itu masalahnya. Memang nggak bisa bang. Dia hanya bisa merekam aja nih, karena followernya masih sedikit kan. Nah itu dia makanya. Susah itu. Ini abang kita di atas nggak ngapa-ngapain, bertahan dia tinggal di atas. Halo, selamat malam. Halo. 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 Ide bahwa Tuhan harus disalib demi menebus dosa manusia adalah sebuah konsep yang sangat tidak masuk akal, tidak logis, dan bertentangan dengan sifat keagungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan adalah Zat yang Maha Suci, Maha Kaya, dan Maha Pengampun. Dia tidak membutuhkan pengorbanan kematian atau penyiksaan fisik Zat-Nya sendiri hanya untuk mengampuni dosa-dosa ciptaannya. Jika Tuhan yang Maha Segalanya harus ditangkap, dicambuk, dihina, dan mati mengenaskan di atas kayu salib oleh ciptaannya sendiri, maka secara otomatis sifat-sifat keilahian seperti Maha Perkasa dan Maha Memelihara menjadi gugur. Pengampunan Tuhan bersifat mutlak dan tidak bergantung pada pertumpahan darah, melainkan pada kehendak-Nya dan pertobatan yang tulus dari hamba-Nya. Oleh karena itu, doktrin penyaliban Tuhan ini merupakan bentuk penyimpangan akidah yang merendahkan derajat Sang Pencipta. Al-Quran secara tegas meluruskan kekeliruan ini dalam surat An-Nisa ayat 157, yang menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tidak pernah dibunuh maupun disalib, melainkan orang yang diserupakan dengannya. Dalam Islam, Yesus adalah seorang nabi dan rasul pilihan yang sangat dimuliakan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kehinaan penyaliban. Meyakini bahwa Tuhan harus mati di atas kayu salib justru memposisikan pencipta alam semesta tunduk pada skenario dan kejahatan makhluknya sendiri, sebab pandangan yang sangat bertentangan dengan prinsip tauhid yang lurus. Halo. Mana moderatornya ini? Tidak ada moderator. Semua takut. Omar Takut ya? Oten sepi yang banyak turunkan si Pelik itu. Pelik tampu bolon ya. Pelik turun.
Halo, selamat malam. Harus disyukuri lah Bang Peli ada di atas, bisa yang artinya diskusi sama Bang Zuma. Halo, saudara Jack. Robin. Iya, malam. Saudara Jack, agama apa Bang Jack? Malam. Malam juga Bang. Malam. Ya. Halo Bang, semangat malam. Gimana perjuangan? Selamat malam. Malam. Robin Pardede. Luar biasa. Robin Pardede menyangkal Allah Tritunggal. Ya. Benar saudaraku. Padahal kalau Saya akan sangkal semua itu. kalau Iya, saya iya. mengakui ketritunggalannya gitu, walaupun 3 tetapi 1 gitu. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Itu Susah diterima. Buatan manusianya semua itu. Hah? Kalau itu buatan manusianya semua itu. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Buatan manusia itu. Tapi kembali yang memang kita akui dan kita percayai bahwa itu benar-benar ada, benar-benar terjadi di dalam historis kan gitu. Intinya historis itu Tuhan itu tidak pernah terlihat. Itu aja intinya. Karena itu ada dalilnya. Kita berdasarkan dalil, makanya kita harus percaya kepada Bible kita. Jadi sungguh luar biasa saudara-saudara kita Muslim ini yang menjabarkan itu kepada kita. Kita sangat berterima kasih. Berarti Seperti ini saya dulu nggak tahu itu. Berarti abang tidak menerima kehadiran sang anak gitu bang. Gimana? Berarti abang Pardede nggak menerima kehadiran daripada sang anak ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Saya menerima, tapi bukan sebagai Tuhan. Justru saya menerima dia sebagai anak. Sebagai anak saya percaya, tapi anak anak ruh, bukan anak secara jasmani. Karena Tuhan itu tidak pernah punya anak dan tidak pernah memberanakkan. Nah, itu Tuhan yang benar. Ya, secara Lego. jasmani tidak ada berhubungan badan contoh Iya. antara suami istri tidak ada. Cuman banyak saudara-saudara kita mengimani secara jasmani, makanya blunder. Tetapi dia menanamkan benih dalam kandungan Bunda Maria ya. Seperti itu. Itu bukan benih seperti apa namanya? Seperti kita manusia ini, bukan Iya, seperti itu. betul. Itu namanya adalah utusan. Ya, ciptaan daripada. Jadi Maha Kuasa itu kalau datang ke dunia ini, bahkan dunia ini nggak sanggup menerima dia, nggak bakal sanggup sampai kapanpun. Nah, karena Yesus adalah utusan, makanya sanggup dunia ini menerima dia sebagai kebenaran daripada Tuhan itu yang terlihat. Jadi untuk menyampaikan sebagai alat. Nah, sebenarnya Yesus itu sebagai alat. Cuman ketika dia sebagai alat ke dalam dunia ini, pada waktu dia lahir, kenapa orang Majus menyembah dia gitu? Orang Majus menyembah Yesus waktu masih bayi dia. iya, wajar menyembah dia. Dia kan guru. Hah? Dia kan guru dan Tuhan. Tuhan dari segala Tuhan, bukan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa mereka menyembah Yesus baru masih bayi dia, baru lahir gitu, disembah mereka, yang artinya mereka sujud menyembah mereka. Ini adalah suatu bahwa orang Majus itu mendapat firman mendapat firman bahwa ada lahir di kota Daud seperti itu ya, di kitab Lukas itu kan gitu. Ada juga mereka terima kan gitu kelahiran Yesus pada malam itu. Kalau itu biasa itu Pak, itu namanya perkiraan daripada manusia. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan itu lahir. Ya, tidak akan pernah. Tuhan itu tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah melahirkan. Tetapi orang Majus, tapi kalau menciptakan iya. Ya orang manusianya berpikir apa secara pemikirannya. Karena Tuhan itu Bapa itu tidak akan bisa diprediksi oleh makhluk ciptaan. Kita ini kan makhluk ciptaan.
Sampai sekarang ada yang nggak tahu Tuhan? Enggak. Maka dikatakan dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 12 itu, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun, siapapun, termasuk manusia pertama. Ya kita ini siapa kita ini? Nah itu yang semasuk lah. Tapi nggak apa-apa. Kita boleh berbeda dalam pandangan, definisi. Ya silakan. Saya dulu 30 tahun berkecimpung dalam definisi itu. Bahkan mengembalakan ya banyak jemaat. Apa yang saya dapatkan? Nah itu tadi, menjadi pendusta. Pendusta apa? Pendusta firman Tuhan. Jadi setelah saya dapatkan firman Tuhan ini ya luar biasa. Itu di dalam Bible, bukan di dalam saudara kita, bukan. Dan itu aku imanin. Aku akan berpegang teguh. Memang Tuhan itu nggak pernah terlihat. Apapun ceritanya, Tuhan nggak pernah terlihat. Itulah Tuhan yang benar. Bahkan dikatakan, kalau kita nggak percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia, ya sebagai manusia ya, kita nggak percaya, kita penyesat. Kita penyesat. Makanya aku percaya dia datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Supaya apa? Jangan jadi penyesat aku. Supaya apa? Supaya aku jangan jadi antikris. Begitu. Makanya luar biasa saudara-saudara kita ini. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Kalau kita mau belajar, itu Bible yang berkata, bukan saya. Emang saya ini siapa? Saya nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama seperti Yesus. Antikris itu, kalau menurut pemahaman saya, antikristus itu orang-orang yang tidak menerima bahwa dia adalah Tuhan. Ini kalau antikristus itu ya, kalau menurut pemahaman saya bahwa itu adalah orang-orang yang tidak bisa menerima bahwa dia adalah Kristus Tuhan, kan gitu. Enggak, bukan dikatakan seperti itu. Orang yang tidak percaya kedatangan Yesus itu sebagai manusia itu, kan itu dalilnya, itu yang dikatakan. Orang yang nggak percaya dia datang ke dunia ini sebagai manusia. Jadi aku percaya memang dia datang ke dunia ini sebagai manusia. Jangan ditambahin, jangan dikurangi firman Tuhan. Saya nggak mau menambahin. Kan itu yang tertulis. Terkecuali dikatakan orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai Tuhan, nah baru. Jadi aku nggak mau membelintir-belintir ayat. Pekerjaan siapa itu? Pekerjaan iblis. Saya nggak mau. Saya udah lama. Makanya yang suka-suka membelintir ayat ini bahaya. Siapa pekerjaan siapa itu? Iblis. Ketika Hawa dan Adam dicobain, ya makanlah buah itu, kau akan dapat melihat. Dari mana ayatnya ada seperti itu? Ketika engkau memakan buah itu, kau akan mati. Nah itu ada ayatnya. Diperintah oleh iblis, makanlah, maka kau akan dapat melihat. Kata iblis, sama ayatnya, seperti seakan-akan seperti yang benar. Kau akan melihat, mana ada ayat yang kau akan melihat, tapi kau akan mati. Itu baru ada. Itu perintah Tuhan. Nah itu yang saya ikutin. Ya saya belajar 30 tahun saya belajar ini saudaraku. Jadi makanya udah jenuh saya sebenarnya pengajaran-pengajaran dunia ini. Ya banyak pelintir-pelintirnya, banyak menurut pemahaman pemikiran manusia. Makanya saya belajar berserahlah kepada Yang Maha Kuasa. Apapun yang dikatakan orang, aku nggak mau mengandalkan orang lagi. Udah capek aku mengandalkan orang, mengandalkan bapak-bapak gereja, dokter-dokter gereja. Udah capek aku. Karena aku akan terkutuk. Di mana dalilnya? Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Makanya aku nggak mau lagi yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Otomatis itu menjauh daripada Tuhan. Dan itu saya dulu memang begitu. Hati saya menjauh. Sementara yang saya sampaikan firman Tuhan, tapi hati saya menjauh. Tapi sekarang puji Tuhan, ya, saya semakin menjadi lahir baru dengan mengatakan bahwa Yesus adalah utusan, bahwa Bapa adalah Tuhan. Itulah hidup yang kekal. Maka apa kehendak Bapa dalam Yohanes 6 ayat 30? Inilah kehendak Bapa. Harus percaya kepada Yesus sebagai utusan. Nah, itu kehendak Bapa. Aku percayai memang dia utusan. Jadi begitu saudaraku. Jadi makanya banyak sekarang hamba-hamba Tuhan benci kepada saya. Nggak apa-apa. Masalah persembahan itu nggak boleh. Kita mengambil persembahan hasil dari riba, nggak boleh. Kadang-kadang banyak hamba Tuhan seperti saya dulu. Saya sudah mengetahui persembahan-persembahan yang dibawa oleh jemaat-jemaat adalah hasil dari riba yang membukakan uang. Saya sudah mengetahui, tapi saya berdiam diri karena apa? Inilah karena butuh mamon ini.
Nanti kalau saya nggak ini, mereka pada lari. Kita harus belajar. Ya takut kepada Tuhan, jangan takut kepada manusia. Katakan iya jika iya. Itulah kebenaran firman Tuhan. Makanya saya nggak pernah takut. Mau jemaat saya sedikit, silakan. Saya perlu kebenaran. Saya lebih takut kepada Kristus, kepada Bapa. Ya, saya lebih takut kepada Bapa melalui utusannya, ya Yesus Kristus, yang membawa kebenaran firman Tuhan itu. Kenapa? Karena itu dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 18 sampai 19. Janganlah engkau membungakan atau meribakan uangmu, baik pun hartamu. Gak boleh. Tapi lihat sekarang, itu udah nyata-nyata bagi hamba Tuhan, bagi pendeta-pendeta. Siapa tahu ada pendeta di bawah yang menonton. Silakan saudara, mari kita bertobat. Ya, kalau kita sudah mengetahui persembahan yang diberikan oleh jemaat itu adalah hasil dari persundalan, kita sekat. Mohon maaf saudaraku. Lebih baik kita 2-3 orang berkumpul di dalam nama Bapa. Kalau persembahan itu bagus Ya, Bang. lebih baik kita berkumpul 2-3 orang di dalam nama Bapa daripada kita banyak berkumpul di luar nama Bapa. Bahaya. Karena Bapak firman Tuhan berkata begini, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku berada di sana. Jadi nama Bapa yang sesungguhnya bukanlah Yahweh Elohim seperti yang diimani oleh, ya, bukanlah Yesus, bukan itu nama Bapa yang asli. Nah, ini perlu diketahui juga buat Kristen-Kristen. Nama Bapa yang benar yang diberikan kepada utusannya adalah Immanuel. Dalam Yesaya 7 ayat 14, Matius 1 ayat 23. Nah, itulah nama Bapa. Jadi nama Bapa itu satu, tidak bermacam-macam. Lihat sekarang, dimacam-macamkan nama Tuhan. Makanya saya iri kepada saudara kita Muslim. Mereka memiliki nama Tuhan itu satu. Ketika mereka pergi ke Arab atau ke India, Tes. Ya, dari mana Bang? Katolik Protestan? Saya Protestan. Masih ya? Saya Protestan, Pak. Silakan buka kamera Bang. Silakan. Aduh, minta maaf, sini gelap sekarang. Posisi udah gelap, Pak. Nggak bisa lagi. Di kamar? ya, Iya, udah gelap sekarang. Jadi gini, Pak. Izin ya, Pak Suma. Coba bertanya kepada Pak Robin Perdede. Berarti Bapak Kristen apa Muslim nih posisi sekarang nih? Baik Bapak Kristen. itu. Mic-nya ke mute itu. Termute. dulu itu disebut namanya Nasoro atau Nasrani. Ya sekarang zaman sekarang ya itulah. Ya menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya, bukan pengikut yang palsu yang dimulai dari Paulus, enggak. Yang Tuhan menurut Pak Robin Gimana? menurut Pak Jangan Robin. menurut saya, nanti saya terkutuk. Jangan menurut saya. Kalau berbicara dengan saya, jangan menurut saya. Menurut firman Tuhan. Loh. Kalau menurut firman Tuhan itu Jangan menurut saya. Ini saya menarasikan firman Tuhan, bukan menurut saya. Tuhan berbeda dengan apa yang Bapak Ya, jangan pernah mengatakan ya. Kalau mau berdebat jangan di sini. Bentar dulu Pak. Pak. Saya bukan menafsir. Menurut firman Tuhan. Yang saya jabarkan ini menurut firman Tuhan. Kalau kamu Silakan. bilang firman Tuhan, saya pun bilang firman Tuhan. Gitu, bro. Semua pun bilang firman Nah, Tuhan. mana menurut firman Tuhan mana? Baca mana dalilnya? Jadi, Mana dalilnya? Jadi menurut kamu, Robin, mana dalilnya menurut firman Tuhan? Coba spill. apa bukan? Sebentar dulu. Kamu mau congor aja nih. Makanya aku udah. Kamu tadi bilang ada. Kenapa kau kepanasan, saudara? Kamu nggak mau ngomong? Bagaimana? Kenapa kau kepanasan? Bro Robin, ini ranahnya Kenapa diskusi. kau kepanasan? Lah, kepanasan gimana? Diskusi tapi kau kenapa kepanasan? Kayak gini. Coba di mana dalilnya? Tunjukkan sama saya. Saya ini berbicara berdasarkan dalil. Di mana dalilnya? Tunjukkan sama saya. Kan di mana dalil apa? Tunjukkan firman Tuhan yang itu mana? Yang mengatakan ini seperti kau katakan tadi. Saya tanya dulu. Saya mau validasi kamu ini orang. Kau bertanya itu berdasarkan firman Tuhan. Aku nggak layani orang bertanya kepada aku kalau nggak berdasarkan firman Tuhan. Kamu Saya nggak mau melayani itu. Makanya cuma silakan aku ngomong.
Mengklaim bahwa nama Tuhan adalah Immanuel berdasarkan Yesaya 7 nomor 14 merupakan sebuah kekeliruan fatal dalam memahami konteks historis, bahasa, dan isi teks kitab suci itu sendiri. Secara linguistik dan tradisi Ibrani, nama Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, bukanlah sebuah nama diri untuk zat pencipta, melainkan sebuah julukan atau tanda simbolis atas pertolongan Allah bagi bangsa Israel pada zaman Raja Ahaz. Apabila kita membaca narasi kitab Injil dari awal hingga akhir, sosok Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak pernah sekalipun dipanggil atau dipersonifikasikan dengan nama Immanuel dalam kehidupan sehari-harinya. Nama beliau yang sebenarnya adalah Yesus, Yesua, atau Isa. Oleh karena itu, menjadikan ayat ramalan dalam Yesaya 7 nomor 14 sebagai bukti bahwa nama Tuhan adalah Immanuel atau bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri merupakan bentuk pemaksaan teologis yang sangat rapuh. Dalam ajaran tauhid yang diajarkan oleh Al-Quran dan diteruskan oleh seluruh para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah atau Asmaul Husna, dan Dia tidak pernah menamai zatnya dengan nama Immanuel. Yesus sendiri sepanjang dakwahnya selalu mengajarkan para pengikutnya untuk menyembah dan mengagungkan Bapa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyembah sosok nama Immanuel atau menyembah dirinya sendiri. Bentar dulu, Allah SWT itu Tuhan apa bukan? Nah, saya mau cek kamu nih Muslim apa Kristen, jangan tipu-tipu di sini. Kau jangan sampai ke sana. Situ bukan ranah saya, itu ranah saudara kita. Kau jangan pancing-pancing saudara kita. Ya, ranah kita yang kita bahas. Silakan, di mana ayatnya? Jadi kau Islam apa Kristen? Saya tanya kamu nih. Saya udah katakan saya Kristen sejati, kau nggak percaya terserah. Saya tidak akan pernah, karena itu dikatakan dalam firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 16. Jangan kau pernah malu menjadi Kristen. Bentar dulu. Titik. Karena yang kamu Jangan, tak dulu. tidak seperti Kau jangan mencoba-coba saya. orang Kristen. Jangan pernah kau mencoba saya. Tuhan kamu itu namanya siapa? Gitu. Kau coba tuh, kau izin Pak Bang Juma yang saya hormati. Kalau enggak dia tunjukkan wajah, jangan dinaikkan, turunkan saja. Saya udah layani dia kok. Baru satu pertanyaan, kamu udah kelabakan. Ini bukti. Bukan kelabakan. Kita tunjukkan wajah kita secara fakta. Kamu mengatakan inilah Kristen ini. Inilah saudara-saudara saya ini. Kebencian aja yang dibawa, kebencian aja kepada sama Kristen aja bawa kebencian. Sok menguji-uji saya kau. Selamat malam abang-abangku. Semangat malam. Selamat malam saudaraku. Ya silakan saudara. Saudara Om Kem, saudara. Ya bang, oke. Selamat malam semuanya. Siap. Jadi apa yang dibahas ini malam Bang Suma? Ya terserah saudara lah. Yang penting no hujat, no justice, no penghinaan. Silakan. Saya itu naik ini apa ya? Saya hanya mau bertanya saja sama. Boleh saya bertanya sama Bang Robin kah, Abang? Silakan saudara, saya welcome. Yang penting jangan sampai menghakimi saya, itu aja. Oke, lanjut. Saya itu saya kan tidak pernah menghakimi orang, Abang. Mantap, Saya luar biasa. Bertanya, tadi saya nonton di bawah Bang Bang Robin ini agama Kristen juga Bang ya? Amin, puji Tuhan saudaraku. Dari Kristen mana Bang? Kalau saya dari Protestan Abang. Saya Kristen sejati Bang. Dari aliran karismatik Bang. Oh karismatik. Iya. Oke. Jadi maaf Bang, kalau berdoa di dalam karismatik itu cara berdoanya Bang, pembuka Bapak doanya kami di sorga. Doanya ya. Dikuduskanlah namamu. Iya. Jadi kalau kita, dikuduskanlah namamu dan bla bla begitu seterusnya. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu benar.